Halo, apa kabar? Kembali lagi di channel YouTube saya, Bidan Dian Permasari. Kali ini aku akan membahas mengenai depresi pasca melahirkan. Serem ya, depresi. Nah, tetapi memang ini adalah hal yang nyata yang sering terjadi di kalangan ibu-ibu yang pasca melahirkan, pasca bersalin. Karena pada saat pasca melahirkan banyak hal-hal yang terjadi yang fluktuasinya sangat berbeda sekali dengan kebiasaan sebelum melahirkan, karena kita sudah terbiasa biasanya tidur sampai mimpi. Nah, sekarang pada saat kita memiliki baby, kesempatan tidur sangat sedikit sekali, beristirahat sangat sedikit sekali, ritme pola hidup juga berubah menjadi 180 derajat, ibaratnya ya jet lag ya, perubahan beradaptasi terhadap lingkungan dan suasana dan pola ritme dan kebiasaan yang baru dari yang sebelumnya. Nah, bener nggak bisa terjadi depresi? Tentu saja bisa terjadi depresi, bahkan bisa ke arah yang lebih dari depresi. Yuk kita bahas mengenai depresi pasca melahirkan. Kan ada beberapa step atau beberapa tahapan yang berkaitan dengan psikologi seorang ibu yang dapat mempengaruhi kesehatan mental atau kesehatan jiwanya. Biasanya seorang ibu pada awal-awal pertama sangat memerlukan adanya adaptasi, sehingga kerap kita dengar adanya sindrom baby blues. Apa itu sindrom baby blues? Sindrom baby blues adalah perasaan yang memang berbeda dari biasanya, mood swing yang sangat lumayan berfluktuasi, di mana perasaan yang biasanya tiba-tiba menjadi sedih, tiba-tiba merasa gagal, tiba-tiba merasa perasaan yang kacau, perasaan yang bingung, perasaan takut, perasaan yang pesimis, perasaan yang takut tidak benar, kelelahan, kemudian sempat bisa terjadi bisa mengalami gangguan tidur, kemudian memerlukan waktu untuk melakukan pendekatan atau pendekatan emosional atau kontak batin terhadap bayinya. Dan baby blues ini bisa terjadi selama 2 minggu. Nah, pada 2 minggu ini diperlukan adanya pendampingan support system yang sangat mendukung. Siapa support system yang terbaik? Ya tentunya orang-orang terdekatnya, suaminya, keluarga di mana ibu tersebut tinggal, kemudian tentunya ada pendampingnya dari tenaga kesehatan atau bidan atau orang-orang sekitarnya yang memang mendukung penuh akan si ibu, mendukung penuh bisa dalam memberikan bantuan, dalam melakukan support, memberikan segala kebutuhan ibu dan bayi, mengedukasi yang benar, kemudian memberikan suatu dukungan, pujian. Itu salah satu bentuk support system yang positif. Nah, apabila pada saat ibu mengalami baby blues, dia tidak mendapatkan lingkungan yang support, dia tidak mendapatkan suatu dukungan atau support system yang buruk, ini akan bisa berlanjut ke arah depresi postpartum, yang dimana depresi postpartum ini adalah kelanjutan dari si baby blues syndrome tersebut, karena selama 2 minggu ini tidak tertangani, bahkan polanya menjadi lebih buruk lagi. Nah, timbullah akhirnya suatu keadaan yang disebut dengan depresi postpartum. Bagaimana mengetahui bahwa ibu sedang mengalami depresi postpartum? Biasanya selama 2 minggu setelah pasca melahirkan, ibu akan menjadi lebih gelisah, kemudian ekspresinya lebih sedih, kemudian tiba-tiba menangis tanpa ada alasan, kemudian merasa gagal menjadi seorang ibu, kemudian kesulitan untuk tidur, mengalami masalah kesulitan tidur, gangguan untuk makan, tidak bernafsu untuk makan, kemudian ibu menarik diri dari lingkungannya, merasa tidak percaya diri, merasa tidak berguna, merasa tidak berdaya, butuh kesendirian, kemudian muncul pikiran untuk
menyakiti dirinya dalam bentuk apapun itu. Nah, itu adalah salah satu bentuk dari tanda-tanda seseorang ibu yang mengalami depresi postpartum. Nah, depresi postpartum ini bila berlanjut bisa menjadi psikosis. Psikosis itu adalah keadaan kelanjutan dari depresi postpartum ini, di mana pada fase yang disebut dengan psikosis ini, seorang ibu yang pasca melahirkan menjadi berhalusinasi, merasa seperti dia mempunyai imajinasi, bayangan sendiri, kemudian mungkin dia suka berbicara sendiri, dia suka mengandaikan sesuatu apapun itu, melihat sesuatu yang kita tidak lihat. Jadi mereka mempunyai persepsi sendiri, punya halusinasi sendiri, mempunyai bayangan sendiri, dan memiliki waham yang mungkin bentuk dari pengungkapan tekanan-tekanan dari mentalnya, yang kemudian dia menganggap dirinya sudah benar, dia menganggap dirinya paling bisa, tiba-tiba merasa bahwa dirinya menjadi seorang yang sangat besar, atau disebut dengan waham kebenaran pada saat waham kebesaran. Kemudian ini disebut dengan fase dilusi, fase yang memang dia membuat opini sendiri dengan dirinya. Setelah itu dia tidak bisa merawat dirinya, dia tidak bisa merawat dirinya, dia tidak bisa menjaga dirinya, tidak bisa melakukan kegiatan secara mandiri. Dan dia mengalami gangguan tidur, gangguan makan, gangguan keadaan kebersihan diri. Jadi dia tidak bisa melakukan hal itu sendiri. Jadi menjadi salah satu hal penciri bahwa seorang ibu tersebut sudah ke arah yang psikosis. Serta pada fase ini seorang ibu akan cenderung memiliki niatan untuk menyakiti dirinya dan bahkan menyakiti orang lain. Fase ini tentunya sudah memerlukan pendampingan dari psikiater, di mana pada fase ini support system harus didukung, kemudian dan juga harus adanya terapi obat-obatan yang memang diperuntukkan untuk si ibu. Nah, harus segera untuk melakukan konsultasi lebih lanjut kepada psikiater untuk terapi yang diperlukan, karena ini sudah berkaitan dengan gangguan mental, gangguan kejiwaan pada ibu pasca melahirkan. Jadi ibu-ibu sekalian, aku harap ibu bisa menjaga dirinya sendiri, kemudian orang-orang terdekat menjadi sumber support system yang mendukung secara positif terhadap ibu yang pasca melahirkan, agar terhindar dari adanya baby blues syndrome, kemudian depresi postpartum, dan psikosis. Semoga ibu-ibu sehat dan bisa menjadi lebih berdaya, dan semoga informasi ini bermanfaat, dan salam Rahayu.